Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Adisa Ananda Putri, Cica Fauzia Rahma, Puput Oktavianti, Adelia Suhanda, Rati Widianti, serta Ani Prasetyarini. Kami di sini ingin mempresentasikan materi ke-6 kami dengan judul Surat Menyurat. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu dosen, serta teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya kita materi pertama yang akan disampaikan oleh saya, Adisa Ananda Putri. Next. Surat itu ada satu, alat komunikasi, 2, percakapan tertulis, 3, terdapat informasi, dan 4, melibatkan 2 orang. Next. Selanjutnya ada fungsi surat. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Dengan adanya surat, seseorang bisa saling berbicara, saling berbagi pesan, dan juga saling tukar info. Yang kedua, fungsi surat sebagai wakil atau duta. Surat bisa mewakili orang lain atau diri sendiri dan menjadi tenaga suruhan untuk menandatangani seseorang yang di posisinya di tempat yang tidak dekat dengan percakapan panjang lebar sampai selesai. Yang ketiga, surat sebagai bahan bukti. Dalam artian luas, surat mencakup dunia bisnis, menjadi bahan bukti. Surat bisa berupa kwitansi, tanda terima, surat jalan pengiriman barang resi, atau juga bukti pengiriman uang, faktur, serta surat perjanjian dan berbagai surat bisnis lainnya. Banyak sekali yang berperan sebagai suatu bukti, dan dari semua itu merupakan sebagai bukti hitam di atas putih. Dan yang ketiga, surat sebagai bahan bukti. Fungsi surat sebagai alat memperpendek jarak, menghemat tenaga dan waktu. Begitu pentingnya arsip surat untuk disimpan meskipun dalam waktu relatif singkat, sehingga jika tiba-tiba dibutuhkan bisa dibaca ulang sebagai pedoman untuk menentukan sebuah keputusan lebih lanjut. Yang kelima, sebagai alat pengingat, kumpulan dari surat-surat yang dianggap berharga perlulah kamu simpan, karena bisa saja saat dibutuhkan untuk dibaca kamu sudah tidak ingat dari isi surat tersebut. Dan yang terakhir, sebagai bukti sejarah dan kegiatan. Surat bisa berfungsi sebagai sejarah, perjalanan, dan perjuangan suatu bangsa, menjadi bukti kegiatan bagi sebuah organisasi, perusahaan, atau badan usaha. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis surat berdasarkan isi. Yang pertama, ada surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat ini dapat digunakan untuk menyampaikan informasi untuk keluarga dan kerabat terdekat. Ciri-ciri surat pribadi adalah, yang pertama, tidak menggunakan bagian-bagian surat yang resmi. Yang kedua, tidak menggunakan bahasa yang resmi. Yang ketiga, memiliki format surat yang bebas. Yang keempat, menggunakan bahasa yang tidak resmi. Selanjutnya, ada surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik untuk perseorangan, suatu instansi, atau organisasi. Contoh dari surat resmi adalah, yang pertama, surat dinas. Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan format seperti instansi kedinasan dan tugas kantor. Yang kedua, surat niaga. Surat niaga digunakan untuk kepentingan berniaga antara suatu instansi dengan instansi lainnya. Yang ketiga, ada surat lamaran kerja. Digunakan untuk kepentingan seseorang dalam menyampaikan informasi yang bertujuan untuk mendapatkan suatu pekerjaan di suatu instansi atau perubahan. Ciri-ciri dari surat resmi. Yang pertama,
menggunakan bagian-bagian surat yang lengkap. Yang kedua, menggunakan format surat yang memiliki aturan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang resmi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rati. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis surat berdasarkan wujud fisik. Yang pertama ada kartu pos. Kartu pos itu merupakan surat yang berupa informasi secara singkat yang biasanya dikirimkannya tidak menggunakan amplop, hanya menggunakan kertas karton tebal sepanjang 10 kali 15. Kurang lebih contohnya seperti ini. Dan di sisinya ada sebuah perangko. Di depan biasanya sebuah informasi dari siapa dan ditujukan untuk siapa, dan di belakang biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua ada fax mail atau fax yang merupakan memberikan informasi dengan cara menggunakan dokumen yang serupa dengan aslinya yang dikirimkan melalui sambungan telepon yang biasanya di saat pesan itu dikirimkan kepada penuju, di tempat penuju itu suratnya udah ke-print langsung. Kalau kalian nonton Crash Landing on You, pasti kalian tahu yang bagian Kapten Ri itu kirim surat kepada bapaknya yang tiba-tiba ada dokumen itulah. Dokumen alat fax mail itu kayak kurang lebih kayak mesin tik bentuknya. Dan terakhir ada email atau electronic mail. Tentunya kalian udah tahu semua apa itu email, cara mengirim informasi surat yang sangat simple, gampang, mudah pada kemajuan teknologi saat ini. Dan dengan email, kita bisa mengirim surat dijadwalkan. Bisa langsung. Sekian, selanjutnya akan dilanjut dengan teman saya Ani. Ya, saya akan melanjutkan dari Rati. Ada yang selanjutnya ada jenis surat berdasarkan cara pengirimannya. Di sini ada 4 cara pengirimannya. Yang pertama, surat kilat khusus. Surat kilat khusus merupakan jenis surat yang dikirimkan lebih dahulu, mendapatkan prioritas utama dalam pengirimannya. Yang kedua, surat kilat. Surat kilat ini merupakan jenis surat dalam dinas pos yang harus segera ditanggapi oleh penerima surat terlebih dahulu karena proses penyelesaiannya harus didahulukan. Yang ketiga, surat biasa. Surat biasa ini pengirimannya tidak perlu dikirim segera karena jenis surat ini tidak mendesak dan bisa digunakan untuk menyampaikan informasi. Yang keempat, surat elektronik. Surat elektronik ini dalam pengirimannya menggunakan akses internet. Biasanya surat elektronik ini tidak bisa membutuhkan waktu yang lama. Hanya dalam hitungan detik saja pesanan terkirim. Lanjut yang slide ke-7, ada jenis surat berdasarkan tingkat kerahasiaannya. Di sini ada 4 juga. Yang pertama, surat sangat rahasia. Surat ini berisi dokumen yang penting berkaitan dengan rahasia atau keamanan surat negara. Jenis surat ini dikirim dengan menggunakan 3 buah sampul. Yang pertama ditulis pakai kode SR, yang kedua ditulis dengan kode SRR, yang ketiga dibuat dengan sederhana, tidak menarik perhatian orang lain. Yang kedua ada surat rahasia. Surat rahasia ini berisi dokumen ringan yang pesannya hanya pantas diketahui oleh satu atau beberapa orang tertentu yang berkepentingan. Yang ketiga, surat konfidensial. Surat ini hanya layak diketahui oleh beberapa orang yang berwenang. Yang keempat, surat biasa adalah surat yang pesannya dapat diketahui oleh orang lain tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak manapun. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Adelia. Baik, selanjutnya ini ada jenis surat berdasarkan dari jumlah sasarannya. Yang pertama itu pengumuman, yang dimana pengumuman ini tuh biasanya ditujukan kepada beberapa orang, instansi atau organisasi yang namanya ini terlalu banyak untuk disebutkan. Nah, biasanya pengumuman ini tuh berupa pamflet atau sebuah tulisan yang bisa ditempel di, kalau misalkan di sekolah kita bisa lihat itu di mading, kalau misalkan kita lihat di jalan itu biasanya ada di papan reklame. Terus
pengumuman ini tuh biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi. Biasanya sih kalau misalkan dalam organisasi di satu universitas, dari organisasi ini misalkan mereka ingin menyampaikan bahwa mereka akan mengadakan suatu acara. Nah, biasanya tuh mereka membuat pamflet untuk mengumumkan hal-hal yang ditargetkan dari mereka gitu. Terus yang kedua ini ada surat edaran. Nah, surat edaran ini sebenarnya sama aja sih sama pengumuman. Nggak ada bedanya. Mereka sama-sama tujukan untuk orang yang banyak yang untuk bersangkutan dalam hal tersebut. Lalu yang ketiga ini ada surat pribadi, yang dimana surat pribadi ini tuh cuma ditunjukkan untuk satu orang atau beberapa orang aja. Kayak misalkan saya ingin mengirim surat untuk Puput, kalau misalkan mungkin untuk berbagi keluh kesah yang saya alami gitu. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Puput. Oke, baik. Selanjutnya ada bagian surat. Bagian-bagian surat adalah kelompok-kelompok pada sebuah surat, sehingga susunan surat menjadi jelas, baik, menarik, dan sesuai dengan peraturan surat menyurat yang resmi. Penempatan atau letak bagian-bagian surat tergantung pada masing-masing bentuk surat yang dipakai. Masing-masing bagian surat mempunyai kegunaan tertentu, diantaranya yaitu untuk mengetahui dari perusahaan atau instansi mana surat tersebut dikirimkan. Yang kedua, untuk mengetahui kota, tanggal, dan tahun surat dikeluarkan. Yang ketiga, untuk mengetahui tentang atau perihal apa surat itu dikirimkan. Yang keempat, untuk mengetahui maksud dan tujuan serta keinginan dan pengirim. Yang kelima, untuk mengetahui siapa nama dan jabatan penanggung jawab surat tersebut. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui mungkin ada dokumen-dokumen yang dilampirkan yang terkait dengan isi surat. Sebuah surat terdiri dari bagian-bagian surat yang disusun menurut bentuk atau format tertentu yang telah disepakati. Apabila disebut secara utuh atau menyeluruh, bagian-bagian surat itu terdiri dari kop surat, nomor surat, tanggal, lampiran, perihal, alamat, isi surat, salam membuka, isi, serta salam penutup. Dalam bab ini akan dibahas satu persatu mengenai beberapa cara penulisan bagian-bagian surat tersebut menurut kaidah korespondensi atau berdasarkan bentuk dan kelaziman yang diterapkan pada lembaga yang bersangkutan. Yang pertama ada kop surat atau kepala surat. Setiap surat resmi, baik niaga maupun pemerintah, pasti mempunyai kepala surat atau kop surat. Kepala surat ini berfungsi sebagai identitas dari mana surat itu dibuat, siapa yang mengirimkan surat itu, dan bisa juga digunakan sebagai alat promosi, khususnya untuk surat niaga. Penulisan kepala surat memang bebas menurut selera dari masing-masing lembaga, akan tetapi surat resmi pemerintah ada aturan baku yang telah digariskan oleh lembaga yang bersangkutan. Aturan baku tersebut antara lain yang pertama, dalam kepala surat harus tercantum nama lembaga, alamat lembaga, nama kota, dan di mana lembaga itu berada. Yang kedua, dapat dicantumkan juga logo atau lembaga-lembaga, nomor telepon, fax, dan sebagainya. Yang ketiga itu tidak boleh terlalu besar agar tidak mengganggu keindahan surat. Dan yang terakhir yaitu ada penulisan organisasi induk tidak boleh lebih besar dari nama organisasi yang membuat surat. Terus yang kedua yaitu ada penomoran surat. Yang kedua ada tanggal surat dulu. Dalam setiap penulisan surat itu, tanggal surat harus selalu dicantumkan. Ada dua cara penulisan tanggal surat, yaitu jika penulisan tanggal surat menggunakan kertas surat yang sudah berkop, maka tidak usah menuliskan nama kota. Yang kedua, jika penulisan tanggal surat menggunakan kertas tanpa kop surat, maka nama kota dapat dituliskan. Yang ketiga yaitu penulisan tanggal surat hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar jika surat dalam bahasa Indonesia, dan menggunakan kaidah penulisan tanggal bahasa Inggris jika surat tersebut ditulis dalam bahasa Inggris, tidak mencampurkan keduanya.
Yang ketiga yaitu ditulis lengkap, tidak disingkat. Yang terakhir yaitu di belakang tahun tidak disertai tanda titik. Terus ada nomor surat, penulisan nomor surat ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Jadi kayak nomor, bukan nomor. Nomor ini ditulis sejak nomor 1 sampai surat yang dikeluarkan pada hari ini. Hal tersebut akan mempermudah pencarian surat. Nomor surat bisa diklasifikasikan menurut kode tertentu yang berlaku di sebuah instansi. Tidak perlu memakai kode yang rumit, karena tujuan penggunaan surat tersebut adalah untuk membuatnya mudah ditemukan kembali. Yang keempat yaitu ada lampiran. Penulisan kata lampiran ditulis untuk tidak disingkat dengan kata lam. Lampiran adalah berkas yang disertakan bersama surat yang dikirimkan. Jika menerima surat disebutkan lampiran beserta jumlahnya, maka harus dicetak kebenarannya. Terus yang kelima ada hal atau perihal. Hal atau perihal adalah bagian yang menunjukkan pokok isi surat. Isi dari hal ini singkat saja. Jika agak panjang bisa dijadikan 2 atau 3 baris agar tidak mengganggu format. Perihal berfungsi untuk memberikan keterangan tentang isi surat secara keseluruhan. Sebaiknya sesuai dengan kode intent yang ada di nomor surat. Cara penulisan perihal berbeda untuk setiap bentuk surat, bisa diletak di bawah lampiran atau setelah alamat dalam. Yang keenam ada alamat surat. Alamat surat digunakan sebagai petunjuk langsung siapa yang harus menerima surat tersebut. Penulisan alamat harus lengkap agar surat sampai ke orang atau perusahaan yang akan dituju. Alamat yang dituju tercantum di dalam surat dan sampul surat. Aturan dalam menulis alamat surat yaitu dapat kita perhatikan seperti alamat yang dituju diawali dengan YTH diikuti tanda titik. Yang kedua, penulisan nama orang yang dituju diawali dengan mencantumkan sapaan Bapak, Ibu, atau Saudara. Namun, jika nama orang tersebut mempunyai gelar akademik, seperti profesor, SH, SPD, dan sebagainya, kata sapaan Bapak, Ibu, atau Saudara itu tidak digunakan. Selanjutnya yaitu penulisan kata jalan itu tidak boleh disingkat. Penggunaan bentuk di tempat dalam penulisan alamat tidaklah tepat karena kata-kata itu justru menunjukkan semua tempat di dunia ini, sehingga tidak konkret, kurang logis, dan kurang etis. Bentuk di tempat dapat diganti dengan di rumah, di kantor, di Bandung, atau yang lainnya. Dengan cara tersebut, maka nama tempat tersebut jadi konkret. Yang itu ada salam pembuka. Salam pembuka merupakan tanda hormat penulis surat sebelum berkomunikasi. Salam pembuka sifatnya tidak wajib, namun apabila digunakan dapat dijadikan penanda surat yang sopan. Yaitu berikut ini dia merupakan contoh dari salam pembuka yang digunakan pada surat itu seperti dengan hormat, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu ada isi surat. Selanjutnya ada isi surat. Isi surat disebut juga dengan tubuh surat. Bagian ini merupakan bagian yang paling menentukan tercapainya atau tidaknya pesan yang dimaksud pengirim surat. Isi surat itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada pembuka. Bagian ini berisi pengantar untuk mengajak pembaca surat yang menyesuaikan perhatiannya ke pokok pesan yang menjadi inti surat. Contohnya yaitu dalam rangka memperingati bulan bahasa tahun ini, kami akan mengadakan lomba membaca. Yang kedua yaitu ada isi. Bagian ini merupakan inti atau pokok dari sebuah surat yang berisi uraian, keterangan, atau penjelasan yang tertera pada paragraf pembuka surat. Contohnya yaitu seperti berhubung dengan hal tersebut. Yang ketiga yaitu ada penutup. Bagian ini berisi simpulan, harapan, imbauan, serta ucapan terima kasih. Contohnya yaitu seperti atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Yang terakhir ada salam penutup. Salam penutup dicantumkan di antara paragraf penutup, surat, dan tanda tangan. Contoh dari salam penutup adalah sebagai berikut, yaitu hormat kami,
salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ada tanda tangan serta nama terang. Sebuah surat dianggap sah apabila terdapat tanda tangan dari orang yang namanya tercantum di dalam surat. Orang yang berwenang menandatangani surat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap isi surat. Contohnya adalah seperti Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, PTD Satya Sulaiman NIP 1308898802 bila ada. Jadi kalau misalnya nggak ada NIP juga nggak apa-apa. Saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, kami membuka ruang diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.